Bayangkan, sebuah dunia yang dilanda kekacauan tanpa henti, di mana nilai-nilai kemanusiaan mulai memudar ditelan ambisi kekuasaan. Di tengah badai sejarah tersebut, pada tahun 551 sebelum Masehi, seorang bayi lahir di sebuah desa kecil di negara bagian Lu. Tak ada yang menyangka bahwa tangisan pertamanya akan bergema selama ribuan tahun, membentuk fondasi moral bagi miliaran manusia. Siapakah sebenarnya pria ini, dan mengapa kehadirannya mengubah wajah peradaban Asia selamanya? Mari kita kembali ke masa lalu untuk menyaksikan awal dari sebuah legenda yang abadi. Selamat datang di kanal Catatan Edo, di mana hari ini kita akan mengupas tuntas kehidupan dan warisan Konfusius, sang guru besar dari Timur. Dalam video ini, kita tidak hanya akan melihat biografi singkatnya, tetapi juga memahami esensi dari ajaran-ajarannya yang revolusioner. Kita akan melihat bagaimana kemiskinan dan kesulitan membentuk pemikirannya tentang keadilan dan keharmonisan sosial. Persiapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan intelektual yang akan membuka wawasan baru tentang cara kita memandang kehidupan dan hubungan antar manusia. Jangan lewatkan setiap detail penting dari narasi sejarah yang luar biasa ini. Tahun 551 SM adalah masa yang dikenal sebagai periode musim semi dan musim gugur di Tiongkok kuno. Dinasti Zhou yang agung mulai kehilangan kendalinya, memicu munculnya negara-negara bagian yang saling berperang demi dominasi wilayah. Di tengah ketidakstabilan politik ini, struktur sosial masyarakat mulai retak, dan kekerasan menjadi bahasa sehari-hari para penguasa. Namun, justru dalam kegelapan inilah, cahaya kebijaksanaan sedang bersiap untuk muncul ke permukaan. Sebuah kelahiran yang tampak biasa saja akan segera memberikan jawaban atas penderitaan rakyat jelata yang terjepit di antara konflik para bangsawan. Konfusius lahir di Khufu yang terletak di negara bagian Lu, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Provinsi Shandong. Ayahnya, Xu Lianghe, adalah seorang komandan militer lanjut usia yang sangat dihormati karena keberanian dan kekuatan fisiknya. Ibunya, Yan Zhengzai, adalah seorang wanita muda yang penuh pengabdian dan berasal dari latar belakang yang lebih sederhana. Pernikahan mereka konon terjadi karena keinginan sang ayah untuk memiliki seorang pewaris laki-laki setelah kegagalan sebelumnya. Kelahiran sang bayi bukan sekedar peristiwa keluarga, melainkan takdir yang telah dipersiapkan oleh alam semesta. Ada banyak legenda yang menyelimuti kelahiran Konfusius, menambah kesan mistis pada sosoknya yang historis. Konon, ibunya bermimpi didatangi oleh makhluk mitos bernama Qilin yang meramalkan kelahiran seorang raja tanpa mahkota. Langit dikabarkan dipenuhi oleh musik surgawi dan naga-naga yang menjaga rumah mereka saat proses persalinan berlangsung. Meskipun ini mungkin hanya kiasan puitis dari para pengikutnya di kemudian hari, hal ini menunjukkan betapa besarnya dampak yang ia berikan bagi orang-orang di sekitarnya. Bagi dunia, ia hanyalah seorang bayi laki-laki, namun bagi sejarah, ia adalah permata yang baru saja ditemukan. Nama asli yang diberikan kepadanya adalah Kongqiu, dengan nama kehormatan Zhongni, yang akan ia gunakan di masa dewasa. Sayangnya, kebahagiaan masa kecilnya terusik oleh tragedi ketika ayahnya meninggal dunia saat ia baru berusia 3 tahun. Kehilangan sosok pelindung membuat keluarganya jatuh ke dalam kemiskinan yang mendalam, memaksa ia dan ibunya berjuang keras untuk bertahan hidup. Kondisi sulit ini justru menjadi berkah tersembunyi, karena memaksa Qiu muda untuk belajar tentang kehidupan rakyat biasa secara langsung. Ia tumbuh menjadi pemuda yang peka terhadap penderitaan dan ketidakadilan yang merajalela di sekitarnya. Meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi, ibunya sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi masa depan putranya. Konfusius muda bukanlah murid biasa. Ia memiliki rasa ingin tahu yang tak terpuaskan terhadap ritual kuno dan sejarah leluhur. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari tata krama upacara dan musik klasik yang dianggap sebagai pilar peradaban. Baginya, pengetahuan bukanlah sekadar alat untuk mencari jabatan, melainkan jalan menuju pemurnian jiwa dan karakter. Ketekunannya dalam belajar di tengah kemiskinan adalah bukti awal dari dedikasi seumur hidupnya terhadap pencarian kebenaran. Pada masa remaja, ia mulai bekerja dalam berbagai posisi administratif rendah untuk membantu ekonomi keluarganya. Ia pernah bertugas sebagai pengawas lumbung gandum dan peternakan, di mana ia menunjukkan integritas yang luar biasa dalam menjalankan tugas. Ia memastikan bahwa setiap takaran adil dan setiap hewan ternak dirawat dengan baik tanpa ada kecurangan sedikit pun.
Pengalaman praktis ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana birokrasi bekerja dan apa yang salah dengan sistem pemerintahan saat itu. Integritasnya mulai menarik perhatian banyak orang, meskipun ia masih berada di anak tangga terbawah lapisan sosial. Konfusius percaya bahwa kunci dari keharmonisan masyarakat terletak pada konsep Li atau tata krama dan ritual. Baginya, Li bukan sekedar aturan kaku, melainkan ekspresi lahiriah dari rasa hormat dan empati batiniah terhadap sesama. Jika setiap orang menjalankan perannya dengan benar, penguasa memimpin dengan bijak, dan rakyat patuh dengan setia, maka kedamaian akan tercipta. Ia memandang masa lalu, khususnya awal dinasti Zhou, sebagai zaman emas yang harus dipelajari dan dihidupkan kembali. Keyakinan ini menjadi landasan utama dari filosofi yang nantinya akan dikenal sebagai Konfusianisme di seluruh dunia. Di samping konsep Li, ia juga memperkenalkan gagasan tentang Ren, yang sering diterjemahkan sebagai kemanusiaan atau kebajikan. Ren adalah kemampuan untuk mencintai orang lain dan bertindak demi kebaikan bersama, tanpa mengharapkan imbalan pribadi. Konfusius mengajarkan bahwa seseorang menjadi manusia seutuhnya hanya melalui hubungan yang harmonis dengan orang lain di sekitarnya. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin kamu alami sendiri, adalah prinsip emas yang ia gaungkan jauh sebelum pemikir lain. Nilai ini menjadi kompas moral bagi setiap muridnya dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan godaan kekuasaan. Pendidikan adalah senjata utamanya untuk mengubah dunia, dan ia menjadi salah satu orang pertama yang membuka sekolah bagi siapa saja. Sebelum masanya, pendidikan adalah hak istimewa kaum bangsawan. Namun, Konfusius percaya bahwa karakter lebih penting daripada silsilah darah. Ia menerima murid dari latar belakang apapun selama mereka memiliki keinginan kuat untuk belajar dan memperbaiki diri. Ruang kelasnya bukanlah gedung mewah, melainkan diskusi terbuka di bawah pohon atau saat berjalan kaki melintasi pedesaan. Disinilah generasi baru pemimpin yang bermoral mulai dibentuk melalui dialog dan perenungan yang mendalam. Seiring bertambahnya usia, reputasi Konfusius sebagai orang bijak dan ahli strategi moral mulai terdengar oleh para penguasa. Pada usia 50 tahun, ia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menerapkan teorinya dalam pemerintahan di negara bagian Lu. Ia diangkat menjadi pejabat tinggi dan konon berhasil menurunkan tingkat kriminalitas serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam waktu singkat. Namun, keberhasilannya justru memicu kecemburuan dari negara tetangga yang takut akan kekuatan Lu yang baru tumbuh. Mereka mengirimkan hadiah berupa penari dan kuda untuk mengalihkan perhatian sang penguasa Lu dari ajaran Konfusius. Strategi musuh berhasil. Sang penguasa Lu mulai mengabaikan tugas-tugas kenegaraan demi hiburan duniawi yang diberikan kepadanya. Kecewa karena ajarannya tidak lagi didengarkan dan nilai-nilai moral mulai dikesampingkan demi kesenangan sesaat, Konfusius memutuskan untuk mengundurkan diri. Ini adalah titik balik besar dalam hidupnya, di mana ia memilih untuk meninggalkan kenyamanan jabatan demi prinsip yang ia yakini. Ia memulai masa pengembaraan yang panjang, berpindah dari satu negara bagian ke negara bagian lain selama hampir 13 tahun. Perjalanan ini penuh dengan bahaya, kelaparan, dan penolakan, namun semangatnya tidak pernah padam. Selama masa pengembaraannya, ia mencoba meyakinkan berbagai penguasa untuk mengadopsi sistem pemerintahan yang berbasis pada moralitas, bukan kekuatan militer semata. Sayangnya, banyak raja yang lebih tertarik pada cara cepat memenangkan perang daripada membangun karakter bangsa yang jujur. Meskipun sering dianggap sebagai pengelana yang gagal secara politik, periode ini justru memperkaya pemahamannya tentang sifat manusia yang kompleks. Ia terus mengajar murid-muridnya di sepanjang jalan, mengubah setiap tantangan menjadi pelajaran berharga tentang ketabahan dan integritas. Pengembaraan ini membuktikan bahwa ia bukan sekedar teoritikus, melainkan praktisi sejati dari ajarannya. Salah satu ajaran yang paling ditekankan adalah xiao, atau bakti kepada orang tua dan penghormatan kepada leluhur. Ia percaya bahwa keluarga adalah mikrokosmos dari sebuah negara. Jika keluarga harmonis, maka negara akan stabil secara alami. Bakti bukan hanya soal kepatuhan, tetapi soal kasih sayang dan tanggung jawab timbal balik antara orang tua dan anak. Nilai ini sangat mendarah daging dalam budaya Tionghoa hingga hari ini, menciptakan sistem pendukung sosial yang sangat kuat. Melalui xiao, Konfusius ingin membangun fondasi emosional yang kokoh bagi setiap individu agar mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Konfusius juga sangat mencintai musik, yang ia anggap sebagai alat yang ampuh untuk menenangkan jiwa dan menyatukan komunitas.
Baginya, musik yang baik mencerminkan keharmonisan alam semesta dan dapat memperbaiki perilaku manusia secara halus tanpa paksaan. Ia sering memainkan alat musik petik kuno yang disebut gucin, sambil merenungkan prinsip-prinsip kehidupan di bawah rembulan. Musik dan ritual adalah dua sisi dari koin yang sama. Yang satu mengatur perilaku luar, sementara yang lain menyelaraskan perasaan dalam. Keindahan seni, menurutnya, harus selalu berjalan beriringan dengan kebaikan moral agar manusia mencapai kesempurnaan. Pada usia 68 tahun, ia akhirnya diundang kembali ke negara asalnya, Lu. Namun bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai guru kehormatan. Ia menghabiskan sisa hidupnya dengan menyunting teks-teks klasik yang kemudian dikenal sebagai 5 kitab klasik, Wujing. Ia ingin memastikan bahwa kebijaksanaan masa lalu tidak hilang dan dapat diakses oleh generasi mendatang untuk dipelajari. Pekerjaan literatur ini sangat krusial, karena melalui tangan dinginnya, sejarah, puisi, dan aturan ritual Tiongkok kuno terselamatkan dari kepunahan. Ia sadar bahwa waktunya hampir habis, namun warisannya baru saja mulai mekar dengan indah. Meskipun ia sendiri tidak pernah menuliskan ajaran-ajarannya secara langsung dalam sebuah buku tunggal, murid-muridnya melakukan tugas itu dengan sangat baik. Mereka mencatat percakapan, diskusi, dan nasihat-nasihatnya yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah karya yang sangat terkenal, Lun Yu atau Analek. Buku ini berisi kutipan-kutipan pendek namun padat makna yang mencakup segala aspek kehidupan, dari politik hingga etika pribadi. Analek menjadi bacaan wajib bagi siapapun yang ingin memahami jati diri manusia dalam perspektif Timur. Melalui suara murid-muridnya, pemikiran Konfusius tetap hidup dan terus berbicara kepada kita melintasi batasan waktu. Konfusius meninggal dunia pada usia 72 atau 73 tahun pada tahun 479 SM, merasa bahwa misinya untuk mengubah dunia belum sepenuhnya berhasil. Ia wafat dalam kesederhanaan, dikelilingi oleh para murid setia yang berduka mendalam atas kehilangan guru besar mereka. Namun, apa yang ia anggap sebagai kegagalan selama hidupnya ternyata menjadi kesuksesan yang tak tertandingi setelah kematiannya. Pemakamannya dilakukan dengan penuh hormat di Khufu, tempat yang kini menjadi situs suci bagi jutaan orang di seluruh dunia. Kematiannya hanyalah awal dari transformasi dirinya dari seorang manusia menjadi simbol kebijaksanaan universal. Setelah kematiannya, ajarannya sempat menghadapi tantangan berat, terutama pada masa dinasti Qin, ketika buku-bukunya dibakar dan para sarjana dibunuh. Penguasa Qin otoriter merasa terancam oleh pemikiran Konfusius yang menekankan pada moralitas dan kritik terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Namun ide-ide hebat tidak mudah dimusnahkan oleh api. Mereka hanya bersembunyi untuk sementara waktu di dalam ingatan rakyat. Ketika dinasti Han naik takhta, Konfusianisme bangkit kembali dan justru diangkat menjadi ideologi resmi negara. Sejak saat itu, setiap calon pejabat harus menguasai ajarannya untuk bisa lulus ujian kekaisaran. Sistem ujian kekaisaran yang berbasis pada ajaran Konfusius menciptakan sebuah meritokrasi yang unik dalam sejarah dunia. Orang dari latar belakang miskin sekalipun bisa naik ke puncak kekuasaan jika mereka memiliki kecerdasan dan pemahaman moral yang tinggi. Hal ini menstabilkan pemerintahan Tiongkok selama berabad-abad dan memastikan bahwa para pemimpin memiliki landasan etika yang seragam. Pengaruh ini kemudian menyebar ke negara-negara tetangga seperti Korea, Jepang, dan Vietnam, membentuk kesatuan budaya yang kuat. Konfusius telah menciptakan sebuah jembatan intelektual yang menghubungkan berbagai bangsa di Asia Timur dalam satu kerangka nilai. Apa yang membuat ajaran Konfusius tetap relevan di era modern yang serba cepat dan teknologis ini? Jawabannya terletak pada fokusnya yang tak tergoyahkan pada hubungan antar manusia dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Di dunia yang seringkali terasa dingin dan transaksional, ajarannya tentang empati dan integritas menawarkan oase ketenangan. Ia mengingatkan kita bahwa kemajuan materi tidak ada artinya tanpa kemajuan karakter dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsipnya tentang kepemimpinan yang melayani masih dipelajari di sekolah-sekolah bisnis modern sebagai model manajemen yang etis. Konfusius bukan hanya milik masa lalu, ia adalah panduan untuk masa depan. Salah satu kutipannya yang paling terkenal adalah, "Dimanapun kamu pergi, pergilah dengan seluruh hatimu." Pesan sederhana ini mengandung kedalaman makna tentang totalitas dalam melakukan setiap pekerjaan dan dedikasi terhadap tujuan hidup. Konfusius mendorong kita untuk tidak melakukan sesuatu setengah hati, baik itu dalam belajar, bekerja, maupun mencintai keluarga. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam proses penyempurnaan diri dan kontribusi positif bagi orang lain.
Semangat inilah yang menginspirasi jutaan orang untuk terus berjuang meski dihadapkan pada kesulitan yang tampak mustahil untuk diatasi. Kita juga tidak bisa melupakan bagaimana ia menghargai peran guru dalam masyarakat, yang ia anggap sebagai profesi paling mulia. Seorang guru baginya adalah jembatan antara masa lalu yang bijak dan masa depan yang penuh harapan. Ia menuntut rasa hormat yang tinggi terhadap para pendidik, namun ia juga menuntut para guru untuk menjadi teladan moral yang sempurna bagi murid-muridnya. Di banyak budaya Asia, penghormatan yang luar biasa terhadap guru adalah warisan langsung dari pemikiran Konfusius yang mendalam. Tanpa guru, ia percaya bahwa kegelapan ketidaktahuan akan menguasai dunia dan menghancurkan peradaban. Kuil Konfusius di Khufu kini menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO yang dikunjungi oleh ribuan orang setiap tahunnya. Bangunan yang megah dan tenang ini menjadi pengingat fisik akan sosok yang pernah berjalan di tanah tersebut dengan penuh kerendahan hati. Di sini, orang-orang memberikan penghormatan bukan kepada dewa, melainkan kepada seorang manusia yang berhasil mencapai puncak kebijaksanaan. Festival tahunan untuk merayakan kelahirannya masih dirayakan dengan musik dan tarian tradisional yang megah. Ini adalah bukti bahwa semangatnya tetap berdenyut kuat dalam nadi kebudayaan manusia hingga milenium ketiga ini. Mempelajari sejarah kelahirannya membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa lingkungan yang sulit tidaklah membatasi potensi seseorang untuk bersinar. Konfusius lahir di masa perang, tumbuh dalam kemiskinan, dan mengalami kegagalan karir politik. Namun, ia tidak pernah menyerah pada keadaan. Ia menggunakan setiap kepahitan sebagai bahan bakar untuk merumuskan visi tentang dunia yang lebih baik dan lebih adil. Kisahnya adalah pengingat bagi kita semua bahwa satu individu dengan tekad yang kuat dapat mengubah arah sejarah. Kebijaksanaannya adalah warisan yang tidak ternilai harganya bagi seluruh umat manusia tanpa memandang suku atau agama. Saat kita menoleh ke belakang ke tahun 551 SM, kita melihat bahwa kelahiran itu bukanlah sekadar angka di kalender sejarah. Itu adalah momen di mana benih etika ditanamkan di tanah yang gersang, yang kemudian tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi peradaban. Konfusius mengajarkan kita bahwa menjadi manusia yang baik adalah tugas seumur hidup yang memerlukan latihan dan kesabaran. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang adalah bentuk penghormatan terhadap ajaran sang guru besar. Mari kita bawa semangat keharmonisan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia modern ini. Dunia mungkin telah berubah secara drastis sejak zaman dinasti Zhou, dengan teknologi yang melampaui imajinasi orang-orang kuno. Namun, masalah mendasar manusia tetaplah sama. Bagaimana cara hidup bersama dalam damai, dan bagaimana menjadi pribadi yang berintegritas. Disinilah suara Konfusius tetap terdengar jernih, menawarkan kompas moral di tengah badai perubahan zaman yang membingungkan. Ia mengajak kita untuk kembali ke akar kemanusiaan kita, untuk saling menghargai, dan untuk terus belajar tanpa henti. Kebijaksanaannya adalah cahaya yang tidak akan pernah padam selama manusia masih mencari makna dalam hidupnya. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan sejarah yang mendalam ini untuk mengenal lebih dekat sosok Konfusius dan latar belakang kelahirannya. Semoga kisah hidupnya memberikan inspirasi bagi Anda untuk terus mengejar ilmu dan menjaga nilai-nilai kebaikan dimanapun Anda berada. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, melainkan cermin bagi kita untuk membangun masa depan yang lebih cerah dan harmonis. Teruslah mengeksplorasi kebijaksanaan kuno, karena seringkali jawaban atas masalah masa kini tersimpan rapat dalam lembaran sejarah masa lalu yang sering kita lupakan. Jika Anda menikmati konten sejarah dan filosofi seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar tentang ajaran Konfusius mana yang paling berkesan bagi Anda secara pribadi. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten berkualitas yang edukatif dan inspiratif setiap minggunya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah untuk selalu melangkah dengan hati yang penuh kebijakan. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya.